Karena kalau malas pasti apa? Mari tentu saja teman-teman saja. Kalau malas pasti miskin. Jemaat yang berkati Tuhan, makanya Raja Salomo bilang, mari belajar dari semut, hewan yang kecil. Namanya hewan, tidak berakal budi, bukan manusia. Manusia berakal budi. Tapi kenapa Salomo bilang, mari perhatikan semut dan belajarlah kepada semut. Semut itu hewan yang kecil, tidak punya pemimpin, tidak punya pengawas, tidak ada rajanya, tapi punya motivasi, punya inisiatif untuk bekerja. Itu pada akhirnya yang menang. Sekali lagi, tidak punya pemimpin, tidak punya penguasa, tidak punya yang mengawasi, tetapi punya inisiatif dan motivasi untuk bekerja. Itu adalah hewan pekerja keras. Kenapa dibilang hewan pekerja keras? Karena ia bekerja terus-menerus di musim panas, mencari sesuatu untuk dikumpulkan, untuk disediakan pada waktunya ketika musim dingin dan musim hujan. Semut itu adalah hewan yang pintar. Karena umumnya semut itu bekerja pada saat musim panen untuk mengumpulkan makanan. Semut itu tidak bekerja sendiri, dia tidak ego. Dia cari makanan, dapat, tapi kemudian semua bersama-sama membawa makanan yang besar dari badannya untuk dikumpulkan, atau makanan yang banyak yang didapati, semua bekerja sama supaya makanan itu bisa dibawa diangkut untuk dikumpulkan di suatu tempat. Jadi dia tidak kerja untuk dirinya sendiri, tapi dia juga kerja bagi orang lain, untuk kepentingan bersama. Itu yang menjadi tema kita di minggu ini, yang akan sudah dibahas dalam ibadah-ibadah organisasi. Merdeka untuk berusahakan kerjasama, kesejahteraan bersama. Sekali lagi, merdeka untuk berusahakan kesejahteraan bersama. Semut itu adalah hewan yang hidupnya rukun, saling menghormati, saling menghargai. Kalau kau lihat perhatikan semut, kalau baru dapat,
Senakal nakalnya anak itu, ketika dia mau jadi tentara, ketika dia mau jadi polisi, dia berusaha, dia punya inisiatif, dia bersyukur kepada Tuhan, pasti dia akan memiliki masa depan yang baik. Raja Salomo tahu umat itu ada kepala batu, ada kepala semut, tukang melawan, makanya dia bilang belajar kepada semut, saya ada bermimpi, saya ada berkawas, tapi hidup bisa bekerja sama, tapi hidup baik. Kemudian yang berikut, atau untuk ini semut, dia adalah hewan yang bekerja keras. Bapak Ibu kalau bermalas itu, dia tidak punya inisiatif atau motivasi untuk bekerja. Mau kerja itu berat hati, saya ikhlas, saya tulus. Kerja pun juga saya selesai, kerja pun juga bersungguh-sungguh. Beda kalau kerja, kerja dengan penuh ketulusan hati, kerja dengan sungguh-sungguh dan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati. Harus berdoa dan bekerja, itu kata yang bagus. Berdoa saja, ibadah saja, tapi kalau saya berusaha, saya bekerja sama, saya belajar sama, ataupun sebaliknya, kumpul banyak, usaha atas mencari tambahan, tapi lupa Tuhan, sakit tua habis. Cuman boleh sedikit selesai. Karena kita juga harus ingat bahwa kekuatan dan kesehatan, bahkan berkat-berkat yang terlibat dalam hati itu semua berasal dari Tuhan. Lalu sama seperti semut, harus pintar harus pintar melihat, harus pintar mengetahui kapan dan waktunya yang terbaik untuk melakukan pekerjaan. Atau belajar dari semut, tidak hanya memikirkan diri sendiri, dapat lalu berbagi bersama-sama dengan orang lain di sekitar kita. Jadi kalau ada kelebihan atau berbagi dengan orang lain yang susah di sekitar kita, tapi kalau memang ada yang lebih, kita bisa berdoa juga bagi orang di sekitar kita. Itu cara kita mengasihi orang lain. Firman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman Tuhan ini juga mau memberikan pelajaran bagi kita supaya kita juga hidup rukun, hidup saling menghargai, saling menghormati, hidup menyapa satu dengan yang lain dengan penuh sukacita. Dan ketika kita hidup rukun sebagai orang bersaudara, sebagai persekutuan yang rukun, Mazmur 133 bilang, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat.